Film diawali dengan memperlihatkan rekaman video dari beberapa wanita di tepi sungai, tapi ternyata 4 dari mereka adalah korban penculikan keluarga John Malum. Di sana mereka dimasukkan ke dalam kandang babi dalam keadaan wajah tertutup karung, satu persatu dari mereka. Kemudian dijadikan tumbal ritual yang dilakukan keluarga tersebut, dan ngerinya, tubuh si korban itu dijadikan makanan untuk hewan mereka. Dia ini bernama Will Lauren, seorang kapten polisi yang berhasil menyelamatkan 3 wanita di scene awal tadi. Tapi Will sendiri ternyata merasa bersalah karena gagal nyelamatin 1 orang lagi yang udah dijadikan korban oleh keluarga John Malum. Melihat itu, teman-temannya berusaha menghibur si kapten karena bagaimanapun Will telah berhasil menghentikan ritual keluarga Malum. Sementara itu 2 petugas terlihat sedang latihan menembak, tapi tak lama saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba seseorang menembak mereka berdua. Fucking snore. Wait. Namun tak apa yang terjadi, Will tega menembak teman kerjanya, tapi dia sendiri mengakui menyesali perbuatannya itu, dan akhirnya dia malah menembak dirinya sendiri. 1 tahun kemudian, Jessica yang merupakan anak Will Lauren memutuskan untuk menjadi polisi seperti ayahnya, dan keputusan itu dibuat untuk menyelidiki penyebab ayahnya bundir setelah menembak 2 petugas. Dan juga karena selama ini ibunya gak mau menjelaskan sama sekali kepada dirinya tentang ayahnya. Bahkan, Jessica rela mengambil shift terakhir di kantor polisi tempat ayahnya dulu bertugas. Di hari pertamanya ini, Jessica bertugas di kantor polisi yang akan ditutup, dan di sana dia bertemu dengan seorang petugas bernama Chohen yang mengatakan bahwa semua panggilan masuk telah dialihkan ke kantor polisi baru. Jadi Chohen memberikan nomor pribadinya untuk berjaga-jaga. Namun sebelum pergi, Chohen berpesan agar Jessica menjauhi ruang tahanan. Di saat itulah Jessica gak sengaja melihat denah kantor, di mana itu menunjukkan tempat loker para petugas. Di sana, dia menemukan loker ayahnya yang terkunci, tapi tiba-tiba terdengar sesuatu. Hello? Officer Cohen? Sosok pria itu tiba-tiba menghilang, tapi kembali terdengar suara seseorang. Ternyata suara itu berasal dari seorang pria gelandangan bernama Ned yang sedang mencari anaknya yang hilang. Tapi saat Jessica mencoba untuk menawarkan bantuan, Ned malah kencing sembarangan dan pergi gitu aja. Di dalam loker itu berisi foto dirinya bersama ayahnya dan sebuah kotak yang disembunyikan. Ternyata kotak itu berisi koran berita tentang penculikan yang dilakukan keluarga Malum. Dan juga dijelaskan tentang 3 wanita yang berhasil diselamatkan sementara keluarga John dan pengikutnya ditembak mati. Ternyata suara itu berasal dari seekor babi yang punggungnya dicat sebuah simbol. Tapi menariknya, hewan tersebut diberi nama Betty, nama dari korban pertama keluarga Malum. Melihat itu, Jessica pun memutuskan untuk mengurung hewan tersebut di dalam sel tahanan. Namun lagi-lagi Jessica kembali mendengar suara, di mana setelah diperiksa suara itu berasal dari penyusup yang masuk ke dalam kantor ini. Penyusup itu ternyata adalah Ned yang entah apa yang terjadi. Dia memegang sendal yang merupakan milik salah satu korban John Malum. Merasa ada yang gak beres, Jessica pun memilih untuk menangkap Ned. Kemudian dia masukkan ke dalam sel tahanan. Namun saat di depan sel, Ned tiba-tiba menolak masuk karena merasa anaknya ada di kantor ini. Dan alhasil, Jessica pun malah terkurung karena mencoba membawa Ned untuk masuk. Hello? Officer Lauren at the old station? No! Hal itu membuat senter Jessica jatuh dan diambil oleh Ned. Tapi ternyata orang yang mengambil senter itu bukanlah Ned.
Melihat itu membuat Jessica ketakutan karena jelas-jelas Ned hanya diam di pojokan dan tiba-tiba Jessica kemudian menghubungi Chohan menjelaskan tentang apa yang dialami di sel tahanan. Tapi Chohan malah meminta Jessica untuk fokus bertugas aja dan menjauhi sel tahanan. Dia mengatakan apa yang terjadi di ruangan tahanan itu akibat dari racun yang ada di dalam tahanan, sehingga membuat siapapun berhalusinasi setelah menghirupnya. Di saat itulah Jessica gak sengaja menemukan simbol pada dokumen milik ayahnya, yang sama dengan simbol di punggung hewan tadi, dan dia juga menemukan sebuah flash disk. Namun saat mengambil laptop, dia gak sengaja melihat seorang wanita malam. Jessica pun memutuskan untuk membawa wanita itu untuk diobati. Wanita itu bernama Marigold, yang terkejut mengetahui adanya polisi yang berani bertugas setelah kejadian di kantor ini. Dia mengaku pernah bersebelahan dengan sel keluarga maklum dan melihat mereka meninggal karena gantung diri, bukan meninggal ditembak. Tapi tiba-tiba Mary ketakutan seolah-olah ada yang melarangnya untuk menceritakan kejadian tersebut. Hey! Anything? I'm gonna call you an ambulance, okay? So I will pray for the king. Dan ternyata Mary malah mengakui dirinya sedang ngelantur dan memutuskan untuk pergi. Di saat itulah Jessica mendapat telepon ancaman dari seseorang yang akan membunuh seorang wanita bernama Monica, seorang gadis yang pernah diselamatkan oleh ayahnya. Bahkan orang itu mengatakan sedang menyelesaikan sesuatu yang telah dimulai oleh ayah Jessica. Mengetahui itu, Jessica memberikan laporan bahwa adanya penculikan, di mana ternyata gadis tersebut hilang di malam ini bersama dua gadis lainnya, Julie dan Anne, ketiga gadis yang pernah diselamatkan oleh ayahnya dulu. Penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya, Jessica membuka file video yang memperlihatkan perbuatan yang dilakukan oleh keluarga Malum kepada Betty. Is that what you want? I can hear the whisper. She don't even look like people anymore. Di mana hal itu membuat Jessica ketakutan dan berusaha untuk menghubungi ibunya. Tapi tiba-tiba Diana meminta Jessica untuk mematikan video yang sama sekali gak bisa dia matikan. Video itu kemudian menunjukkan hal aneh yang membuat Jessica kebingungan karena dirinya ada dalam video, padahal jelas-jelas tidak ada siapapun yang merekam dirinya. Gambar itu membawa Jessica ke dalam ruangan latihan menembak, tapi tiba-tiba dia kembali mengalami hal aneh di dalam ruangan tersebut. Melihat itu, Jessica pun berusaha untuk melarikan diri, tapi itu tidaklah berhasil karena semua pintu keluar terkunci oleh rantai. Jessica pun memutuskan untuk melaporkan kepada pusat karena dirinya sangatlah ketakutan dan meminta agar dikeluarkan dari tempat ini. Tapi karena Jessica dibutuhkan saat ini, petugas itu berusaha menenangkan Jessica dan berjanji akan mengirimkan bantuan secepat mungkin. Di saat itulah terdengar suara lagu yang sering dinyanyikan oleh keluarga Malum. Kemudian video memperlihatkan saat keluarga Malum dibawa ke dalam kantor ini. Video itu menunjukkan John yang ternyata telah mengenal Will. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya memiliki sebuah rencana. Tapi tiba-tiba saat interogasi itu berlangsung, Will terlihat tiba-tiba pergi karena melihat sesuatu. Di mana hal itu membuat Jessica penasaran dengan apa yang dilihat oleh ayahnya. Ia pun mengezoom video itu. Namun tiba-tiba Jessica berada di kamar mayat bersama beberapa orang yang wajahnya tertutup kain. Bahkan di sana dia melihat petugas kamar mayat dihabisi oleh orang-orang dengan wajah tertutup karung. Tapi tiba-tiba Jessica yang cukup ketakutan akhirnya mendapat bantuan dari petugas lain bernama Price dan Hudson. Mereka berdua datang untuk menjemput Ned. Tapi di samping itu, Price yang merupakan teman Will gak menyangka dengan Jessica yang ditugaskan di kantor ini. Kemudian Price mengatakan bahwa sebelumnya
Will sering menonton video interogasi berulang kali, dan Will pun mengatakan dirinya melihat sesuatu. Bahkan Will meminta Price untuk gak masuk ke dalam ruang tahanan, karena John masih ada di sini. Price kemudian menunjukkan senjata yang digunakan oleh Will kepada Jessica, tapi ia berpesan agar Jessica gak menyentuhnya. Tapi tiba-tiba Jessica berpindah ke suatu tempat di mana John saat itu tengah menggendong dirinya saat kecil. John mengatakan bahwa Jessica telah menjadi kaum keluarga maklum karena telah dipilih. Secara tiba-tiba Jessica kembali ke kantor dan langsung mengeluarkan Ned yang memohon untuk dilepaskan. Kemudian Ned yang berjalan tiba-tiba mendengar suara anaknya di dalam sel tempat Jessica mengurung hewan bernama Betty. Sementara itu Jessica yang sedang melihat video saat dia masih kecil tiba-tiba diserang sosok mengerikan. Melihat itu Jessica pun berusaha untuk bersembunyi, tapi karena merasa terancam, dia pun memutuskan untuk menembak hewan itu. Tapi ternyata itu adalah seekor babi. Akhirnya Diana datang menemui Jessica. Di sana Diana pun menjelaskan bahwa dirinya memang salah satu anggota maklum. Tapi dia memutuskan pergi setelah mengetahui bahwa Jessica akan menjadi bagian dari sesuatu yang dilakukan oleh John maklum. Bahkan diketahui Will berusaha untuk menghentikan John yang sangat menginginkan Jessica. Di saat itulah tiba-tiba Diana melihat Will, di mana hal ini membuat Diana menemukan mainan favorit Will dulu. Namun tiba-tiba terdengar suara kembali. Jessica yang pergi memeriksa menemukan seseorang wanita yang dalam keadaan terancam. Wanita itu adalah salah satu orang yang diselamatkan Will dulu. Tapi kini, tepat di hadapan Jessica, keluarga maklum yang bernama Dorothy mengadakan ritual untuk memanggil iblis yang akan datang malam ini. Jessica yang kembali ke dalam ruangan mendapati ibunya yang menghilang secara misterius. Dia pun kemudian memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada pusat dan penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang aneh. Namun seseorang di telepon itu bukanlah petugas kepolisian, karena selama ini telepon yang Jessica gunakan gak memiliki sambungan. Pria itu mengatakan bahwa dirinya dipilih oleh iblis yang akan datang malam ini. Di saat itulah Ned lewat dalam keadaan kaki hilang sebelah. Jessica yang berhasil selamat berusaha meminta bantuan lewat radio, namun gak ada yang menjawab satupun. Di saat itulah terdengar nyanyian keluarga maklum, di mana secara mengejutkan Jessica kembali menemukan salah satu korban dari ritual yang dilakukan mereka. Namun anehnya ada Price dan Hudson mengatakan ingin menunjukkan sesuatu, di mana setelah dicari tahu ternyata salah satu wanita dalam keadaan terikat. Tapi di sini Jessica gak sempat menyelamatkan wanita tersebut karena terluka parah. Di saat itulah Jessica bertemu dengan ayahnya. Will kemudian mengatakan ia hanya melakukan tugas sebagai seorang polisi, tapi ini membuat Jessica sangat kecewa. Tapi di sini Will menjelaskan bahwa dia memang harus melakukan apa yang memang harus dia lakukan. Jessica kembali menemukan wanita lainnya. Dia kemudian berusaha menahan agar wanita itu gak tercekik. Tapi ternyata tali itu malah semakin menarik, bahkan menghancurkan jari tangan, dan inilah yang terjadi. Dan wanita itu pun meninggal di depan Jessica. Kemudian Jessica memutuskan untuk mengambil senjata yang pernah digunakan oleh ayahnya dulu. Dia kemudian pergi mencari asal suara nyanyian yang digunakan keluarga maklum untuk ritual. Di sana dia menemukan sosok mengerikan dengan wajah tertutup karung popok bayi, di mana salah satu dari mereka membawa petugas yang pernah ditembak oleh Will. Kemudian Jessica masuk ke dalam ruangan. Di sana terdapat seseorang yang tengah duduk di kursi. Jessica yang penasaran pun membuka karung pada wajah pria itu. Dan ternyata
itu adalah John maklum. Dan tiba-tiba banyak orang-orang berkumpul di tempat ini. Mereka mengatakan bahwa roh Jessica akan dijadikan makanan iblis yang saat ini datang ke tempat ini. Namun, lagi-lagi Jessica tiba-tiba berpindah tempat. Di saat itulah Jessica melihat sosok mengerikan yang membuat dirinya melepaskan tembakan. Tapi ternyata sosok itu adalah ibunya. Melihat itu Jessica pun hanya bisa meminta maaf dan akhirnya Diana pun meninggal. Kemudian keluarga maklum dan pengikutnya berdatangan dengan memberikan tepuk tangan kepada Jessica, bahkan menertawakan Jessica. Jessica yang menjadi stres pun memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Tak lama kemudian Jessica dibawa ke suatu tempat. Jadi selama ini usaha Diana untuk melarikan diri hanyalah sia-sia karena John memiliki kekuatan untuk mendapatkan kembali ratu yang telah dia pilih. Dan film pun berakhir sampai di sini. Saya orang yang rajin menabung mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.